Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Lubis, jurusan Pendidikan Matematika 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambuk 2017. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teorema keterbatasan. Sebelum membahas teorema keterbatasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari keterbatasan. Definisi keterbatasan: suatu fungsi f dipetakan oleh A menuju R dikatakan terbatas pada A jika terdapat M positif atau M lebih besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak dari fx lebih kecil sama dengan M untuk setiap X anggota A. Nah, syarat dari fungsi keterbatasan ini adalah, syarat dari definisi keterbatasan ini yang pertama, M-nya itu harus bernilai positif. Lalu, mutlak dari fx-nya itu harus lebih kecil sama dengan M. Lanjut kita ke contoh dari fungsi keterbatasan. Contoh yang pertama, didefinisikan f interval tertutup 0,1 menuju R dengan fx sama dengan 2x kurang 1 untuk setiap x interval tertutup 0,1. Karena 2x kurang 1 itu lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap X anggota interval tertutup 0,1, maka mutlak dari fx lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap X anggota interval tertutup 0,1 sehingga f terbatas pada interval 0,1. Nah, di sini terdapat 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 1. Nah, dari mana kita dapat lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 1? Kita masukkan interval tertutupnya yaitu 0. Nah, kita masukkan di x-nya ini 0. 2x dikurang 0. 2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan 2 kali 0, 0 dikurang 1 jadinya min 1. Lalu kita masukkan lagi nih nilai satunya ke dalam fx-nya. 2 kali 1, 2 dikali 1 dikurang 1. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kurang 1 sama dengan 1. Makanya kita dapat di sini 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1. Nah, 2x-nya itu adalah nilai dari fx untuk setiap x anggota dari interval tertutup 0,1. Maka dari itu kita dapat fx-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Sesuai dengan definisi keterbatasan tadi, bahwa nilai m-nya itu harus lebih besar dari 0. Dan nilai mutlak fungsi x, nilai mutlak fx-nya itu lebih kecil sama dengan m. Nah, yang pertama harus kita cari nilai m-nya. M-nya itu harus lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, kan m-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau nilainya lebih besar dari 0, maka m-nya itu bernilai positif. Nah, kita tengok nih di batasnya, mana yang nilai positif, yaitu 1. Maka dari itu kita buat mutlak dari fx-nya itu lebih kecil sama dengan 1, sehingga f ini
terbatas pada 0,1. Lanjut ke contoh 2. Misalkan Gx sama dengan X pangkat 2 untuk setiap X anggota R. Kita ambil sembarang M lebih besar dari 0 sesuai dengan definisi dari keterbatasan. Didefinisikan XM sama dengan akar dari M tambah 1, maka GXM sama dengan, GXM itu kita dapatkan dari sini. Nilai X pangkat 2 ini, X-nya itu kita masukkan nilai akar dari M tambah 1. Ini dia akar dari M tambah 1 ini, kita misalkan X adalah M akar M tambah 1. Kita ganti nilai X ini menjadi akar M tambah 1. X-nya ini kan kuadrat. Nah, akar M tambah 1 ini tinggal kita kuadratkan karena Gx-nya itu bernilai X kuadrat. Lalu kita sederhanakanlah M akar M tambah 1 kuadrat ini, kita sederhanakan. Ini kan ada akar 2, kita coret sama akar 2, ini ada pangkat 2. Nah, di sini kan ada pangkat 2. Pangkatnya 2, ada akar. Nah, pangkat 2 sama akar ini bisa kita coret. Maka sisanya menjadi M tambah 1. M tambah 1 itu hasilnya lebih besar dari 0. Oleh karena itu, G tidak terbatas pada R. Maka dari itu, fungsi dari G ini tidak terbatas di R. Lanjut ke contoh yang ketiga. Didefinisikan F sela interval tertutup min 2,1. Interval tertutup min 2,1 menuju R dengan fx-nya itu X pangkat 2. Untuk setiap X anggota interval tertutup min 2,1. Karena X pangkat 2 lebih besar sama dengan 1 lebih kecil dari sama dengan 4 untuk setiap X anggota interval tertutup min 2,1, maka mutlak dari fx lebih kecil sama dengan 4. Nah, mengapa dia lebih kecil sama dengan 4? Saya dapat dari mana? Nah, di sini sedikit saya jelaskan. Ini di sini kan ada X pangkat 2 lebih kecil dari 1. Nah, ini kita dapatkan dari sini. Nilai ini kita masukkan ke dalam X pangkat 2. Nah, di sini kan ada min 2. Min 2 kita kuadratkan. Sama dengan 4. Nah, lalu sini ada 1 kita kuadratkan menjadi tetap bernilai 1. Maka di sini X pangkat 2-nya itu lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 4. Nah, sesuai dengan definisi keterbatasan tadi, M itu harus lebih besar dari 0. Nah, harus lebih besar dari 0 dan bernilai positif. Di sini kita lihat bahwa yang lebih besar dari 0 itu bisa 1, bisa 4. Kita ambil nilai yang lebih tinggi, nilai positif yang tertinggi yaitu 4. Maka dari itu, mutlak dari fx-nya itu lebih kecil sama dengan 4. Mutlak fx-nya itu lebih kecil sama dengan 4 untuk setiap X anggota dari interval tertutup min 2,1, sehingga fungsi f tadi itu terbatas pada min 2,1, terbukti terbatas pada min 2,1. Lanjut kita ke teorema keterbatasan. Bunyinya seperti berikut. Misalkan I interval tertutup
A, B, suatu interval tertutup dan terbatas, dan misalkan F dipetakan I menuju R kontinu pada I, maka F terbatas pada I. Nah, teorema keterbatasan ini mensyaratkan intervalnya itu harus tertutup dan terbatas. Lalu nilai R-nya, fungsi I-nya itu harus kontinu pada I. Fungsi yang memetakan terhadap I harus kontinu di I. Kita langsung ke pembuktiannya. Kita lihat pembuktian formalnya sebagai berikut. Yang pertama, kita andaikan F-nya itu tidak terbatas pada I. Akibatnya, untuk setiap bilangan asli anggota, untuk setiap N anggota bilangan asli terdapat Xn anggota I. Nih, Xn anggota I, terdapat Xn anggota I. Sedemikian sehingga mutlak dari Fxn nilainya akan lebih besar dari N. Karena I terbatas, maka Xn adalah barisan yang terbatas. I tadi kan terbatas, maka Xn adalah barisan yang terbatas nih. Xn ini juga merupakan anggota dari I, maka Xn ini juga merupakan barisan yang terbatas, termasuk barisan yang terbatas. Berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, terdapat suatu subbarisan dari Xn ini subbarisan dari Xn yang atas ini, maksudnya barisan dari Xn menghasilkan subbarisannya itu Xnk, dan konvergen menghasilkan Xnk dari Xn yang konvergen. Nah, kita misalkan X itu sama dengan limit dari Xnk. Karena Xnk anggota dari I, tadi kan yang pertama Xn itu anggota I. Karena dia terdapat subbarisannya itu Xnk, maka Xnk ini termasuk juga anggota dari I. Karena Xnk ini subbarisan dari Xn yang merupakan anggota I juga. Maka Xnk lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Sehingga limit dari Xnk ini, X ini kan tadi, X yang ini merupakan limit dari Xnk, yang dibatasi oleh A dan B, yaitu limit Xnk lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Karena F kontinu pada I dan X anggota I, X yang ini, limit Xnk ini juga merupakan anggota I, maka F kontinu di X. F kontinu di limit X itu tadi adalah limit dari Xnk. Nah, maka F kontinu di limit Xnk, sehingga fungsi dari Xnk konvergen ke Fx. Kekonvergenan Xnk mengakibatkan barisan Fxnk terbatas. Tetapi hal ini bertentangan dengan bertentangan dengan mutlak dari fungsi Xnk lebih besar dari Nk lebih besar sama dengan K untuk setiap K anggota bilangan asli. Jadi F terbatas pada I. Lanjut kita ke contoh soal. Didefinisikan G interval tertutup 0,2 menuju R dengan Gx
Nah, di sini ada dua syarat nih Gx-nya. Yang pertama 2x kurang 1 jika x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Lalu yang kedua, Gx yang kedua yaitu x tambah 1 jika x lebih besar dari 1, lebih kecil sama dengan 2. Untuk setiap x anggota 0,1. Nah, yang pertama yang harus kita selesaikan yang bagian atas. Nah, yang bagian ini. Ini kan syaratnya x-nya itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita 0-nya ini kita masukkan ke 2. Berarti 2 dikali Nah, 2 dikali 0 2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, lalu kita masukkan lagi nilai 1. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Maka dari itu kita dapatkan nilai Gx, yaitu Gx lebih besar sama dengan 1, min 1 lebih kecil sama dengan 1. Sehingga nilai mutlak dari Gx-nya ini sama lebih kecil sama dengan 1. Karena kita mengambil nilai M lebih besar dari 0, yaitu M positif, yaitu 1. Maka dari itu kita dapat nilai mutlak dari Gx yaitu lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap x anggota interval tertutup 0,1. Nah, untuk yang kedua, ini x tambah 1 untuk Gx yang kedua. Nah, untuk Gx yang kedua kita masukkanlah nilai 1 dan 2. Yang pertama kita masukkan nilai 1. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu kita masukkan nilai 2. 2 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Ini tadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu kita masukkan, oh ini enggak 1 karena dia di sini tandanya tidak ada sama dengan. Bisa saja dia mendekati 1, maka dari itu kita tidak menuliskan dia 1 tambah 1. Yang pertama ini tidak tuliskan 1 tambah 1, melainkan kita menuliskan yang ada tanda sama dengannya, yaitu 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti yang atas ini kita pakai ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Makanya kita tidak bisa memakai X lebih besar dari 1. Itu kita belum mengetahui titik pasnya itu di mana, kita tidak mengetahui karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, di sini kan 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka dari itu nilai Gx, nilai dari mutlak Gx-nya, nilai mutlak Gx-nya itu lebih kecil sama dengan 3. Ini tadi 3 kita dapatkan dari sini. Nilai mutlak akibatnya nilai mutlak Gx-nya lebih kecil sama dengan 3 untuk setiap x anggota interval 0,2. Sehingga fungsi dari G ini terbukti terbatas pada interval 0,2. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.